lupa untuk subscribe, komen, dan jangan lupa untuk like. Baiklah, di video ini akan menunjukkan di video ini akan kita bahas di bagian desain file, yang mana tampilan awal ketika kita membuka atau mengaktifkan desain file tampilannya akan seperti ini. Kita akan membahas satu-satu toolsnya terlebih dahulu. Yang di sini ada file-file seperti biasanya, ada file, ada new design file, yang mana ini akan mengarahkan kita ketika kita ingin membuat desain baru. Ini ya, tampilannya sama. Lalu di sini aja ngetik jam. Untuk ngetik jam nanti akan kita bahas. Ada place image, yang mana itu untuk mengambil foto, menempatkan foto, ya seperti itu. Selanjutnya ada save vokal copy. Sebenarnya jarang sekali ya teman-teman untuk itu digunakan. Mungkin kita langsung bahas ke yang lain. Ada view, ada object, ada text, ada vector, ada plugins. Untuk pluginsnya nanti ini ada ketika saya sudah mendownload, menginstal plugins tersebut. Selanjutnya ada widget, ada preference, ada libraries, ada help and account. Baiknya di tools yang kedua ada move. Di dalam sini ada dua, yang mana fungsi move itu kita memindahkan kursor. Bisa teman-teman lihat di bagian sininya bergerak ketika kita berpindah, ya, seperti teman-teman. Nah, kalau untuk scale sendiri, ketika kita sudah membuat desain, ketika kita sudah mendesain, terus kita ingin mengecilkan ukuran desain tersebut secara merata, ya, secara bersamaan desain yang sudah kita buat tersebut. Terus di selanjutnya ada frame. Frame adalah artboard untuk kita mendesain, alas untuk kita mendesain. Nah, di dalam frame tersebut terbanyak pilihan frame. Ada phone, di phone ada iPhone, ada Android. Ini udah update terbaru ya teman-teman, udah ada iPhone 14. Nah, terus ada Android. Biasanya tergantung kebutuhan projectnya teman-teman. Kalau dari saya biasanya menggunakan Android Verge atau menggunakan iPhone 13 Pro. Biasanya saya menggunakan seperti itu. Ada juga tablet, ada desktop. Desktop itu biasanya digunakan untuk website. Ada website, ada TV, ada presentation juga, ada watch, ada paper juga, ada ukuran A4, A5, A6, letter, tabloid, sosial media juga ada. Dribble shoot, ada dribble shoot HD, ada LinkedIn cover, dari community. Selanjutnya ada archive. Ya, itulah teman-teman. Nah, selanjutnya ada selection. Selection itu berguna untuk ketika kita membuat banyak desain, maka selection adalah tempat dimana menggabung-gabungkan frame tersebut.
untuk menjadi alas, misalnya di sini sectionnya itu buka atau login seperti itu. Nanti ada loginnya itu ada daftar, misalnya daftar. Nah, nanti ada menu login dulu, atau mungkin nanti untuk lebih jelasnya saya jelaskan nanti ya teman-teman ini. Selanjutnya ada rectangle. Sebelum kita melanjutkan, kita tambahkan satu dulu frame untuk tempat kita menuliskannya, mendesain. Mari kita desktop. Nah, selanjutnya ada rectangle. Rectangle berfungsi untuk membuat rectangle seperti ini, yang biasa digunakan untuk membuat bisa kotakan isi nama atau segala macamnya di sini. Bisa juga dari rectangle ini kita buat menjadi frame, kita create menjadi komponen. Untuk itu nanti kita bahas. Sekarang kita fokus ke tools-toolsnya terlebih dahulu. Selanjutnya ada line yang berfungsi biasa digunakan untuk batasan. Kalau misalnya kita tidak menekan shift, maka dia tidak rapi ya teman-teman. Ketika kita ingin merapikannya, kita tekan shift, jangan lupa. Nah, dia simetris, tidak bisa rapi lah intinya teman-teman. Selanjutnya ada row. Ya, ini row. Lalu ada ellipse. Ellipse biasa digunakan untuk membuat user, di mana user itu maksudnya tuh icon dari akun yang mana nanti di sini ada fotonya segala macam. Jadi digunakan untuk itu, atau juga banyak hal sih teman-teman, tergantung kita mau mendesain apa. Selanjutnya ada polygon, shape yang berbentuk polygon atau segitiga. Selanjutnya ada star, shape yang berbentuk star. Selanjutnya ada place image video, seperti yang teman-teman tahu. Seperti yang tadi, untuk menambahkan foto banyak cara. Ada juga dari sini tadi, ada juga yang tadi, dan ada juga salah cara yang lain, yaitu mendrag foto tersebut langsung dari file langsung ke frame-nya. Selanjutnya ada pen biasa digunakan untuk menggambar ya teman-teman, menggambar sesuatu atau ilustrasi segala macamnya yang dibutuhkan untuk desain. Seperti contohnya seperti ini ya, seperti itu menggambar untuk desainnya. Apabila kita sudah menggambarkannya, membuat suatu objek, kita harus menekan down agar bisa hilang unknown pen-nya tadi. Selanjutnya ada pensil ya, ada seperti ini, bisa digunakan untuk menggambar juga. Lalu ada teks, atau bisa kita tekan T, nah teks ya digunakan untuk menginformasikan apa saja, apa itu, atau emang menginformasikan dari rancangan desain kita tersebut. Misalnya beranda. Nah, ini kecil ya teman-teman. Untuk ukurannya kita bisa berubah di bagian sini, yang mana di sini ada ukurannya. Selanjutnya di sini ada jenis dari teks tersebut. Misalnya di dalam jenis inter ada
beberapa jenis, yaitu ada thin, ada extra, dan lain-lainnya teman-teman, banyak sekali ya. Baiklah, di sini ada jarak untuk line hedge, jaraknya, mengatur jaraknya. Biasanya auto ya teman-teman. Nanti kita juga bisa mengubah mau berapanya. Ini bisa dilihat ketika kita mempunyai suatu paragraf atau tulisan yang banyak ya teman-teman. Karena masalahnya ini cuma ada tulisan beranda, jadi nggak kelihatan. Selanjutnya ada paragraph spacing, jarak antar paragrafnya, untuk kalimatnya. Ada juga text align left, ada text align center, ada text align right. Di sebelah kanannya ada align top, kita mau mengatur apakah mau di atas, atau mau di tengah-tengah, atau mau di bawah. Selanjutnya ada warna dari objek tersebut, kita bisa ubah seperti ini. Kita bisa pilih ya, bisa seperti ini teman-teman. Ini juga ada pilihan linear, ada pilihan yang lain juga, ada radial, ada angular, ada diamond, ada image, ada video. Kalau misalnya kita mempunyai foto sama videonya ya teman-teman. Baik, kita balikin ke solid. Oh ya, di sini tadi apabila teman-teman mempunyai kode RGB atau hex-nya, teman-teman bisa langsung menuliskan di sini, maka akan berubah. Untuk opacity-nya kita juga bisa mengatur. Di sini saya buat 20. Bisa juga langsung 100 ya. Nah, itu. Selanjutnya ini ada pilihannya juga, ada darken, ada multiply, ada color burn, ada text screen, ada ya inilah teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa langsung mencobanya. Untuk biasanya kita biasa pakai yang normal ya teman-teman. Selanjutnya ada stroke. Tadi saya sudah menambahkan stroke, dimana agar objek tersebut ada stroke-nya ya teman-teman. Selanjutnya ada, kita juga bisa membuat ketentuan dari stroke itu mau seberapa tebal. Di sini saya buat 1, coba kita ubah 3 ya. Nah, itu teman-teman. Di sini juga bisa inside, bisa center. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Selanjutnya ada efek atau shadow dari objek tersebut, kita bisa memberikannya. Untuk ketentuannya akan kita bahas mungkin di selanjutnya ya teman-teman. Sekarang kita fokus ke pengenalan objek, pengenalan tools-toolsnya terlebih dahulu. Terus apabila kita mau mengekspor desain kita bisa memilih ekspor ini. Kalau misalnya kita hanya memilih beranda, itu kurangnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau mengekspor, kita pilih dulu frame-nya, pastikan kita sudah mengeklik frame-nya tersebut yang ingin kita ekspor, lalu kita pilih ekstensinya ada 4, ada PNG, ada JPG, ada SVG, ada PDF. Nah, terus di sini kita bisa melihat mau seberapa ininya. Lalu kita bisa langsung ekspor teman-teman. Di sini juga kita bisa mengubah namanya menjadi apa yang kita inginkan seperti itu. Langsung kita save dan nanti hasilnya ada di download tersebut. Selanjutnya ada research. Ya, di research ada 3 menu juga, ada komponen karena kita belum membuat komponen di dalam file ini, maka belum tersedia. Mungkin selanjutnya akan kita buat. Terus ada plugins adalah karena saya udah mendownload beberapa plugins, maka tersedia ini.
Untuk selanjutnya akan saya ajarkan cara mendownload plugin ya teman-teman. Saya ada widget. Nah, karena saya belum membuka widget. Nah, ini adalah from community, widget-widget yang tersedia. Selanjutnya ada hand tool. Hand tool digunakan ketika kita ingin menggeser frame kita. Ini memudahkan kita untuk menggeser. Nah, dan yang terakhir ada add comment. Nah, yang saya katakan di awal, Figma adalah aplikasi yang bisa berkolaborasi dengan banyak orang, yang mana apabila kita memiliki tim, maka tim kita dapat melihat desain kita tersebut dan memberikan tanggapan di dalam desain kita tersebut. Misalnya nih, contohnya apabila orang lain mau memberi komen seperti ini, kita klik di bagian apa yang mau dikomen. Kita contoh ini kurang nih. Terus di sini kita bisa mengetik siapa yang mau kita arahin. Di sini contohnya ada nama saya. Di sini juga ada emoticon. Kita contoh ya teman-teman. Nah, lalu akan muncullah seperti ini. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Terus apabila mau komen-komen tersebut terbaru atau yang paling lama akan tersedia di sini. Dan yang terakhir ada mengubah nama dari project kita. Saya ubah dan mengklik ini, terus kita ubah menjadi belajar dasar-dasar Figma ya. Selanjutnya saya lihat waktu dulu. Selanjutnya ada prototype. Prototype digunakan untuk menyambungkan objek dari satu ke yang lain sehingga terdapat animasi-animasinya teman-teman. Untuk itu nanti akan saya jelaskan selanjutnya karena kita belum mempunyai objeknya ya teman-teman. Selanjutnya ada inspect. Inspect adalah kode dari itunya. Dari rancangan kita tersebut. Selanjutnya ada share. Share adalah cara kita membagikan project kita ke tim kita. Terus kita tuliskan emailnya, lalu kita copy link. Selanjutnya untuk melihat project kita tersebut, kita tinggal memilih ini dulu, lalu kita klik ini, akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Nah, inilah tampilannya teman-teman. Selanjutnya ada optionnya tersedia, ada fit to screen, ada fit width, ada fill screen, ada selanjutnya ya mungkin seperti itu ya teman-teman. Untuk lebih di video selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat komponen dan membuat layout. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.